Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat juang, bebaskan al-aqsa, Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku yang soleh-soleha, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Karena tidak semua umat muslim di dunia ini dapat memasuki bulan Ramadan. Karena bisa jadi saudara kita, teman kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara muslim di dunia ini sudah Allah panggil terlebih dahulu menghadap Allah, sehingga tidak bisa melaksanakan atau menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi yuk kita berlomba-lomba, kita perbaiki diri untuk lebih memaksimalkan Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Anak-anakku yang soleh-soleha, tema kultum gina kali ini yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang begitu besar keutamaan dalam membaca Al-Quran, terlebih saat ini yaitu di bulan Ramadan. Kira-kira apa saja ya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, menjadi sebaik-baiknya manusia atau manusia yang paling baik di mata Allah. Ada hadis yang bunyinya seperti ini: khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, yang baik di mata Allah itu bukan dia yang punya hartanya banyak, yang punya mobilnya bagus, yang punya rumahnya mewah, yang sering jalan-jalan. Tidak. Justru yang baik di mata Allah adalah orang yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, lalu mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dalam Al-Quran. Nah, saat ini anak-anak sedang belajar Al-Quran, belajar membacanya juga, apalagi belajar menghafalkan. Nanti setelah besar ataupun saat ini, anak-anak bisa mengajarkan ke saudara, ke adik, ke kakak, ke tetangga, ke teman, bahkan ke ayah bunda. Jadi kita harus semangat dalam menghafal Al-Quran, karena Allah suka. Manusia yang paling baik di mata Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah akan memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Ibu, syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Siapa di sini yang mau ditolong sama Allah terlebih nanti di kiamat? Nah, berarti kita harus sering-sering membaca Al-Quran, ya. Sering membacanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Allah sangat suka dan Allah akan menolong kita di hari kiamat lewat perantara kita membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, Allah akan memberikan kebaikan 10 kali
Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Jadi bila mana anak-anakku membaca Alif Lam Mim, ada berapa huruf? 3. Alif Lam Mim. Jadi Allah akan memberi kita pahala atau kebaikan 30, bukan 3. Dalam satu huruf Allah akan memberikan 10 kebaikan. Bisa kita bayangkan jika anak-anak membaca Al-Quran dari surat An-Nas sampai surat hafalan kita, ada berapa ratus, ada berapa ribu kebaikan yang Allah kasih. Siapa yang mau mendapatkan pahala yang banyak dari Allah? Yuk kita baca Al-Qurannya. Yang keempat, keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah akan memberikan kita rahmat, ketenangan batin, dan namanya akan terkenal di langit. Siapa di sini yang mau namanya terkenal di langit? Kalau namanya terkenal di langit, terkenalnya bukan sama manusia, tapi sama para malaikatnya Allah yang tidak pernah berdosa. Ayo, lalu ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Bagi Ananda yang merasa, kok aku tuh gini banget sih? Nah, kita bisa loh baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Allah akan beri kita kedamaian. Dan pasti Allah akan catat pahala yang berlimpah bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, Allah akan memberikan pahala bagi dia yang membaca Al-Qurannya walaupun terbata-bata. Ibu, aku nggak bisa baca Quran, aku belum bisa baca Quran. Tidak apa-apa, Allah akan catat pahala bagi siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran, bahkan baru terbata-bata. Jadi jadikan itu sebagai motivasi untuk kita untuk senantiasa menghafal, belajar Al-Quran dari kecil sampai sudah besar nanti. Oke, tetap semangat ya. Nah, Ibu Gina tadi sudah membahas tentang 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Yang pertama, kita ulas lagi ya. Yang pertama apa? Betul. Lalu yang kedua apa ya? Oke, betul. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Good job. Alhamdulillah. Tinggal diamalkan ya. Ada 10 hari terakhir yang tersisa untuk kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan terus membaca Al-Quran, terus belajar Al-Quran, dan terus menghafal Al-Quran. Insya Allah bagi siapapun yang mencintai Al-Quran, yang sering mengamalkan isi Al-Quran, Allah mudahkan kita di dunia hingga di akhirat. Cukup sekian dari Bu Gina. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Gina hanya manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.